and realize we are one. On and on we stand alone until the day has gone. And realize we are one. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini kalau misalnya ada beberapa fasilitas-fasilitas yang aneh-aneh memang seperti itu, patut dicurigai ada permainan. Karena mungkin saja yang bermain adalah memang orang-orang yang berkepentingan di situ, sehingga dimasukkanlah fasilitas-fasilitas yang tidak perlu itu ya. Saya mau tanya sekarang sama Fitrop terlebih dahulu. Oke, selamat malam Pak. Saya dari Piala Perak Pak. Piala Perak itu apa? Pengurus inti alumni anggota pemandu sorak Pak. Wah, Piala Perak. Bapak mau dengar Pak hasil latihan saya sama teman-teman Pak? Oh boleh, silakan. We've got a cici, we've got a mama, we've got a he, we've got a 17 years old Cimahi, 17 years old Cimahi. Oke. Gini Pak, kalau menurut saya sebagai Dulu Anda cheerleader berarti ya? cheerleader. Oh, cheerleader. Cheerleaders. Kalau berdasarkan pengalaman saya di CS Cima International School, perangkat sekolah mungkin penting ya. Tapi jauh lebih penting mengajar sekolah, Pak. Karena apa? Yang membentuk watak anak-anak di sekolah itu adalah guru. Guru. Bukan dari fasilitas-fasilitasnya. Yeah. Karena sekolah yang cuma mendidik otak tanpa membentuk watak itu cuma akan menghasilkan retak, Pak. Remaja-remaja tanpa akhlak. Jadi kalau menurut saya daripada Kamu kayak Oki Stiana, siapa tuh yang suka? Oki Stiana. Septiana Dewi. Septiana Dewi. Hebat kamu. Ustazah itu ya Pak? Iya, ya? iya. Yang kayak istri Bapak ya? Mukanya mirip tuh Pak. Nanti Beda. istri saya mungkin ya. Oh iya. Jadi Harus. saya agak kurang setuju ya sama siapa nih? Saya pria Petra, tua ini siapa ya namanya? Petra Siombing saya. Ri, Jangan bobo tua dong. Riko. Oh iya, iya. Riko. Saya agak kurang setuju karena kalau menurut saya kalau mau emang dititik beratkan justru di pengajarnya Pak. Karena gini, menurut saya perangkat sekolah itu penting, tapi mengajar itu jauh lebih penting. Betul. Salah satu case-nya ya, gini Pak, kalau perangkat di sekolah itu minimum, pendidikan sekolah tetap bisa berjalan dengan maksimum. Selama pengajar itu mengajar pakai Premium. cinta. Oh, cinta. Iya Pak. Jadi contohnya nih Pak, salah satu case-nya adalah UKS. Bapak tahu fasilitas UKS di sekolah? UKS Unit kegiatan sekolah. Unit kesehatan sekolah. Udah ganti Itu ya? bisa digantikan Pak dengan UKS mungkin itu penting, tapi lebih penting GGS Pak. GGS. Iya, guruku ganteng sekali. Oh. Itu bisa menggantikan. Karena ada pernah kejadiannya Pak. Kejadian nyatanya, waktu saya migrain, saya disuruh sama ade waktu dulu GGS di sekolah saya, Ada namanya guru yang keren gitu ya. Mr. Dre, Oh, namanya? DRA, Dadang Rohmat Effendi. Oh. Dia nyuruh saya ke UKS, saya nggak mau Pak. Saya bilang sama dia, Pak, saya nggak perlu ke UKS Pak. Saya malah bersyukur saya kena migrain. Soalnya saya sakit kepalanya cuma sebelah lagi bisa saya pakai buat mikirin Bapak. Gila ya, guru aja dimodisin. Modusin. Apa ya yang dikatakan Anda merayu guru itu, apakah itu watak, karakter? Iya tapi kan maksudnya itu... Maman dipanggil tuh. Hah? Bang Maman di watak bukan botak. Meng. Gitu, jadi saya nggak setuju Pak sama kakak Riko. Tapi itu pelengkap Fit. Jangan lihat harganya mahal, ini mahal. Itu kan semua untuk memperlancar Ya itu ya. justru kan pelengkap, tapi kan yang utamanya tetap harus diperhatikan dong Pak. Ya, betul. Jadi guru juga harusnya menjadi contoh. Aha. Contoh dalam pembentukan watak, tetapi tidak boleh orang tua itu menyerahkan semuanya karakter tersebut dibentuk oleh guru. Betul. Karena orang tua juga mempunyai persentase yang terbesar untuk membentuk karakter si anak tersebut. Makanya kalau misalkan dari jiwa anaknya udah terbentuk karakter itu Pak, kita tuh akan menanamkan Pak, apa kata-kata Pak Tatang tukang cuanki di depan high school aku Pak. Oh, dia mengatakan apa? A man without an education is like a building without a foundation. Seorang manusia yang tidak tumbuh dengan edukasi itu sama aja seperti gedung yang dibangun tanpa fondasi. Iya, betul. Cepat rubuh. Sekarang saya mau tanya sama Dery nih di belakang. Iya Pak. Silakan. Menurut Dery sendiri bagaimana? Saya nggak ditanya Pak dari mana Pak? Oh, iya silakan. Dari mana? Saya dari Persatuan Siswa Lemot Pantang Menyerah. Woi, singkatannya apa tuh? Pensil patah. Wah. Oke. Makasih capek-capekin U19, makasih.
Yang di bawah umur. Saya setuju apa kata Pak Riko tadi? Tuh Pak, Oh. yang tatoan aja setuju Pak. Nah, Pak, ini baju Pak, baju. Baju itu. Jadi intinya begini, fasilitas itu harus ditingkatkan. Buat sekolah-sekolah, nggak cuma di Jakarta tapi di daerah juga. Misalnya di Jakarta tuh 5 miliar, di sana juga harus rata. Kenapa? Karena dengan adanya fasilitas yang meningkat, itu bisa meningkatkan juga IQ kita, betul? Setuju Pak. Tapi nggak bisa rata semua. Bisa, Pak. Suaranya serak-serak becek Pak ya. Dia penyanyi, IQ men. meningkat, Pak. Ya. Serius, tapi sebenarnya gini, menurut Bapak mungkin IQ tertinggi adalah Albert Einstein. Enggak IQ juga. istimewa misalnya. Ya, Tapi menurut dia- saya itu salah. IQ istimewa itu sebenarnya bukan Albert Einstein. Ah. Tapi IQ sayang kami. Itu, Pak. IQ saya kamu ya Pak. Tuh. Saya mau tes IQ-nya dia Pak. Boleh? Coba, kalau emang lo ngerasa lo pinter, boleh minta lagunya agak sedikit romantis. Kalau emang lo ngerasa pinter, coba gue pengen tanya IQ lo sampai mana. Rumus trigonometri. Sinus, kosinus, selain itu ada apa? Tangan. Aku juga tangan sama kamu. Saya setuju dengan Pak Cepot tadi. Dari Pak. Oh, Dari. Derry. Pak Cepot. Suaranya kayak Cepot Pak. Perkenalkan dulu Pak Denny. Oh. Tadi saya gagal memperkenalkan diri. Astaga, ini masih. Sana! Bapak udah panjang-panjang. Silakan. Anda itu seperti racun dalam hidup saya. Tuh, dengerin Pak. Anda bukannya Pak Denny. Saya bukan Pak Anda, saya Pak Komeng. Saya dari anak pandai pembaca rubrik mading sekolah. Oh, disingkat apa tuh Pak? Anda cari masalah? Anda yang cari masalah. Kenapa Anda membuat singkatan yang membuat masalah untuk Anda sendiri? Nah, Kenapa? lagi Anda tumben nyari Ini kita masalah. lagi membicarakan masalah fasilitas dan pendidikan. Anda seharusnya bisa mendidik. Nah, tuh. Setiap tayangan itu harus ada manfaatnya. Tuh. Kok baik diomelin? Nangis, nangis. Jadi begini Pak Denny, sebelum melakukan pengadaan barang-barang untuk sekolah, seharusnya disurvei dulu Pak Denny. Pengadaan itu yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun DPRD yang mungkin saya nggak tahu juga, itu mengada-ngada Pak Denny, menghambur-hamburkan dana pemerintah itu kan. Kalau dia tidak mengada-ada karena memang harus ada pengadaan. Makanya diada-adakan. Nah itu makanya ada istilah yang namanya dana siluman Pak Denny. Ini datanya Pak Denny. Biaya pembangunan ruang rapat SMA Negeri 82 Jakarta senilai 2 miliar. Lah iyalah cukup. Hello? Cukup. Jakarta gitu loh. 2 miliar satu sekolah gitu buat ruang rapat. Bukan Ruang 82. Iya. Coba buat ruang rapat bikin mewah. Ini konteksnya sekolah nggak perlu yang namanya rapat itu di halaman sekolah juga perlu. Oh, Di bukan lapangan rapat. juga perlu Kalau rapat. di halaman sekolah itu upacara. Upacara Pak. Iya ada rapat juga. Nggak Longgar bisa. dong. Oh, ada tuh. Bentar ya. Ya. Rapat barisan gerak. Rapat. Iya. Ya wajar lah Pak. Berapa miliar? 2 miliar. 2 miliar. Untuk 82 SMA? Iya. Enggak Pak, SMA 82 Pak maksudnya Pak. SMA Negeri 82 nyimak ada dari tadi. SMA Bukan saya untuk Pak. 82 Pak. Diam cepot. Zaman saya dulu sekolah Pak Denny, rapat itu bisa bikin nangis Pak Denny. Kok nangis? Kok rapatan anak tiri. Ratapan. 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 Aduh kurang lucu. Ratapan. Data yang kedua, ada pengadaan UPS. UPS. Sekolah itu dengan nilai 6 miliar. OMG. 6 miliar bro. Untuk apa tadi? Pengadaan UPS. Iya. Seluruh sekolah yang ada di Untuk Jakarta sekolah- Pak. Iya. Itu per sekolah. Loh itu cukup. 6M. Loh, Anda nggak pikirin biaya antar, nah. biaya Anda yang nggak pemesanan, punya pikiran? biaya perakitan. Yang anterin misalnya sakit mesti diopnam, itu biayanya mahal loh. Istrinya juga sakit diopnam lagi. Setuju bener. Itu kan fungsinya UPS itu hanya sekedar sebagai cadangan listrik. Kan bisa pakai genset, power bank. Power bank. Mana bisa pakai power bank? Power bank. Interupsi Pak. Atau pakai aki. Nggak bisa. Pak. Aki-aki kan banyak kita manfaatkan. Bapak dong. Cie, Bapak minta Kenapa? dimanfaatin. Interupsi. Der. Dana yang ngalir tadi kan berapa? 6 miliar. 6 Tapi miliar. kalau tersalurkan dengan baik, Iya. itu pasti berujung bener-bener
Muncrat. Bermanfaat, betul ya? Ada data yang saya dapat Pak. Ya. Jadi gini, manfaat ini kan bayangin aja nih Pak ya, kalau dananya tuh nggak hanya cuma di Jakarta, tapi ke daerah-daerah. Siswa-siswi yang ada di daerah itu pinter-pinter. Data yang saya dapat dari SMKN 1 Singosari Malang, tepuk tangan dulu dong. SMKN 1 Singosari di Malang, ini patut dicontoh. Karena walaupun tadinya belum ada pemasuk dana untuk fasilitas ya, untuk peralatan laboratorium, tapi 10 siswa, ada 10 siswa kelas 12 SMKN 1 Singosari, program ototronik alias otomotif dan elektronik, ini berhasil menciptakan 5 mobil buatan anak negeri. Tuh ada fotonya tuh. Oh. Lihat, penghasilan kan luar biasa. Ya saya ngelihat mas, saya buta apa? Iya kan? Jadi buat apa misalnya dana itu dihambur-hamburkan Pak Denny? Misalnya kalau fasilitas yang sekolah yang jelas-jelas aja gitu sesuai kebutuhan dari pihak sekolah. Misalnya kebutuhan papan tulis. Nah, tidak perlu misalnya. udah nggak pakai papan tulis kali ya? Sekarang sih udah nggak pakai kapur ya? Udah pakai Ya. proyektor Pak Ya Jarwo. whiteboard lah. Whiteboard. Papan tulis itu namanya. Ya. Nggak perlu misalnya 1 lembar, bisa berlembar-lembar. Jadi supaya setiap hari guru dan murid bisa membuka lembaran baru. Apaan? Apaan sih? Bapak ini gimana sih? Apa sih? Bapak ini apa? Bapak ini obrolan-obrolan pendidikan, tapi saya seperti ngobrol di material. Ini juga lembaran-lembaran baru. Bapak Tapi menurut saya lucu loh ini. Lucu apa? Lucu. Makasih Cak. Enggak, kalau Anda nggak ngomong sih, begitu ngomong nggak lucu. Ini Kalikato. lucunya tingkat tinggi. Anda itu nggak ngerti, percuma Anda kuliah. Kuliah ngambil apa? Sistem informasi. Alah, saya kuliah ngambil hikmahnya aja. Bener. Nah itu lucu Pak. Sekarang saya mau tanya sama calon tong. Baik, saya akan perkenalkan diri. Ya, Saya Calon silakan, Tong, namanya. salam lemper. Saya dari Ikatan Alumni Bagian Prakarya Buat Pribadi. Disingkat apa tuh? Ini Bapak Budi. Keren lah ya. Pak, bicara masalah sekolah, segitu banyak dana yang dikeluarkan untuk sekolah itu sebenarnya hal yang wajar. Betul. Yang tidak wajar ketika itu tidak pada tempatnya. Seperti contoh tadi Viti, ada sekolah secara fisik bangunannya belum selesai. Kenapa dibelikan alat fitness, scanner dan sebagainya? Itu berarti orangnya nggak mikir. Kenapa sih pentingnya mikir? Kalau kita mau mikir nggak akan ada masalah seperti ini. Ini terjadi karena kita nggak mau Mikir. Iya benar. Dan pendidikan sekolah itu melatih kita untuk Mikir. Iya. Jangan berpikiran ya bahwa pendidikan itu persiapan untuk kehidupan. Itu salah. Betul. Karena pendidikan itu adalah sebenarnya kehidupan. Kehidupan. Bagaimana kehidupan Anda itu bagaimana sekolah Anda. Iya. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, dimanapun juga Anda itu sebenarnya sedang belajar. Betul kalau masalah belajar. Tapi Ya. untuk mendapatkan formalitas ijazah Ya. pengakuan memang harus sekolah. Ada sekolahnya. Itu tolong dibedakan. Anda tahu nggak? Enggak. Saya sampaikan data yang saya juga belum tahu betul. Lulusan SMA kita 2014 itu 99,52%. Berarti ada 0,48% yang tidak lulus. Nah, Ya. sedangkan SMK 99,5%. 99. Artinya apa? Oh, benar ini. Kalau yang keterampilan. Artinya yang SD dan SMP itu belum SMA. Iya benar. Tuh. Ini yang Nih. ditunggu nih. Nah, Pak Jarwo kalau ngomong tuh kayak begini, ini baru isi. Oh. Ini. Jadi siapa? Orang SD sama SMP itu menandakan bahwa mereka itu belum SMA. Benar. Pasti. Ini. Iya. Pelan tapi pasti. Saya lanjutkan. Kalau tadi mengatakan siswa sekarang males Mengatasi- manja siapa tadi? Ah, Siapa yang mengatakan Pak Riko. siswa? Jarwo. nih. Saya. Riko. Jarwo yang ngatain Pak. Oh iya, Jarwo. Dasarnya. Faktanya begitu. Faktanya dari mana? Mohon maaf. Dalam sejarah dunia dimanapun yang namanya murid, siswa tidak ada yang manja, tidak ada yang malas, tidak ada yang nggak aktif. Kalau toh ada yang malas, Males. itu hanya karena yang lain lebih rajin.
sebenarnya masalah pendidikan itu bukan hal yang kita bicarakan kok. Dulu ketika bapak, orang tua kita, nenek, kakek kita itu fasilitasnya apa sih sekolah? Iya. Nenek gue, nenek gue. Apa jadi nenek kita? Nenek kita, lo aja keles. Maksud saya Pak, di generasi kita yang dahulu, pendiri-pendiri bangsa ini, fasilitas sekolah itu belum seperti sekarang. Ya. Tapi yang kita tahu kualitas manusianya, kita bandingkan. Memang kita tidak bisa head to head, apple to apple, tapi secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ini bicara masalah pendidikan ya kita. Makanya intinya di mana sih? Intinya kita ini kurang bijak begitu aja kok. Orang nggak bijak itu karena nggak mikir. Kalau orang bijak itu Pak ya, belajar itu selagi bisa. Itu Betul. orang bijak. Nah kalau orang nggak mau mikir, orang yang bodoh itu hanya belajar kalau harus. Pak udahan ya, ngantuk. Meng, jangan kamu pikir aku ngomong nggak ngantuk. Ini aku ngomong Dia- tuh buat ngobatin ngantuk. Dia itu sebenarnya Coba, ngantuk, makanya kalau dia kamu ngomong ngantuk terus. ngomong. Iya. Makanya kalau supir saya ngantuk, saya bilang, kalau ngantuk ngomong ya. Heeh. Bukan ngomong saya gantiin, bukan. Kalau dia ngomong aja kan ngantuknya hilang. Jadi saya ngobrol sambil ngomel gitu. Lo kan naik busway. Lah iya supir busway, Meng. Oke, karena kita juga di sini udah mulai ngantuk, kita istirahat dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini.